Assalamualaikum Sobat Naila, welcome back to my channel. Halo teman-teman semuanya, gimana nih pada hari ini kabarnya? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Pada hari ini aku akan berbagi info resep cara membuat dimsum ayam. Ada yang mau tahu cara buatnya dan resep-resepnya? Ikuti terus ya channelku ini, jangan sampai di skip videonya nih. Tapi sebelumnya aku minta bantuan ya teman-teman untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe pada channelku ini ya. Terima kasih. Mari kita mulai. Nah, ini dia teman-teman untuk bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya udah aku tulis ya. Dan kalau misalnya pengen lihat di kolom deskripsi juga ada, udah aku tulisin juga untuk bahan-bahannya dan bumbu-bumbunya. Kita lanjut olah daging ayamnya. Nah, ini untuk daging ayamnya aku mau blender ya teman-teman. Di sini untuk daging ayamnya aku menggunakan dada ayam fillet yang udah aku potong-potong lagi menjadi bagian yang kecil-kecil. Dan untuk ngeblendernya ini aku mau barengin sama kulit ayam. Nah, ini dia teman-teman untuk daging ayamnya kurang lebih teksturnya seperti ini ya kalau udah di blender. Nah, di sini aku mau lanjut masukin udang yang udah dikupas dan dicuci bersih. Setelah itu dimasukin juga nih bumbu-bumbu yang udah disediakan. Jadi untuk bumbu-bumbunya semua yang udah disiapin dimasukin aja semuanya ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut blender sampai rata. Setelah semua bahan-bahannya udah di blender, kita pindahkan ke wadah lain. Setelah itu kita lanjut masukkan bumbu-bumbu dan bahan yang lain seperti telur, terus daun bawang yang udah dipotong-potong, kita masukkan semua ya. Dan yang terakhir bahannya ada kecap manis dan saus tiram ya, kita masukkan juga nih ke dalam wadah. Setelah itu kita aduk dulu nih teman-teman, kita aduk sampai merata. Nah, setelah udah diaduk semuanya sampai merata, kita masukkan juga nih untuk tepung tapiokanya. Jadi di sini untuk tepung tapiokanya terserah ya untuk banyaknya takarannya. Misalnya teman-teman pengen lebih berasa banget nih untuk ayamnya ya, berarti untuk menggunakan tepung tapiokanya ya sekitar 100 gram mungkin atau 120 gram. Dan untuk takaran airnya di sini juga dikira-kira aja ya teman-teman. Di sini aku menggunakan yang sesuai udah aku cantumin di awal. Dan untuk bahan-bahannya setelah dicampur semuanya, kita aduk terus ya teman-teman supaya bahan-bahannya ini tercampur rata. Nah, ini dia teman-teman untuk hasilnya. Kurang lebih adonannya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian ngelipet-lipet. Nah, di sini untuk kulit dimsumnya aku udah lumurin memakai minyak ya. Setelah itu cara ngelipatnya kayak gini nih teman-teman. Jadi aku kurang paham juga ya untuk ngelipatnya, aku kurang sempurna juga. Jadi di sini untuk ngelipatnya ya kurang lebih seperti inilah ya teman-teman. Jadi dicubit-cubit gitu loh teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya udah jadi seperti ini, baru nanti atasnya itu dikasih topping. Kalau di sini aku menggunakan toppingnya itu ada jamur kuping yang udah digunting-gunting sama wortel yang udah diparut ya teman-teman. Nah, jadi untuk cara ngelipatnya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk cara ngelipatnya ini diulangi secara berkala sampai adonannya itu habis ya teman-teman. Setelah adonannya habis itu baru kita lanjut kukus. Oh iya, dan untuk toppingnya disesuaikan aja untuk seleranya teman-teman. Pengen menggunakan bahan lain juga boleh. Setelah udah jadi semua, kita lanjut kukus. Nah, ini aku udah mau mulai ngukus ya. Di sini untuk satu nampannya cuman buat sekitar 12 biji aja, ya udah aku kukus dulu di sini untuk kloter pertama 12 biji. Dan ini dia hasil dimsumnya teman-teman, udah jadi. Dan untuk saus sambelnya ini simple banget teman-teman. Jadi di sini aku punya saus sambal Indofood yang pedas manis. Setelah itu aku pengen tuangin ke wadah yang udah disediakan, dituangin secukupnya aja. Setelah itu aku mau kasih air panas atau air hangat ke dalam saus sambalnya ini. Setelah itu nanti tinggal diaduk-aduk aja deh teman-teman. Nanti dia berubah jadi agak cair ya teman-teman. Simple banget kan?
Tapi kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan saus sambal lain juga boleh ya. Tapi kalau misalnya menurut aku sih ini udah enak banget loh saus sambalnya. Atau enggak teman-teman pengen beli saus sambal yang udah mirip-mirip kayak di tempat-tempat dimsum di restoran-restoran gitu, itu ada namanya sambal Bangkok dari Indofood juga tuh teman-teman. Nah itu cocok banget, jadi udah nggak usah dikasih air lagi dan emang itu udah teksturnya tuh udah begitu, udah cair, agak cair gitulah, sama kayak ada biji-biji cabenya gitu loh teman-teman. Nanti teman-teman boleh coba cari itu, ada di supermarket atau enggak cari di online shop aja teman-teman. Nah di situ biasanya juga pasti ada kok teman-teman. Setelah sausnya udah jadi, mari kita icip. Teman-teman, ini jadinya banyak banget teman-teman. Untuk jadinya di sini sekitar 30 bijian ya teman-teman, 30 dimsum lah. Nah ini untuk rasanya enak banget teman-teman, dan untuk kekenyalannya juga pas. Untuk cocolan sambelnya nih, ini juga pas juga nih teman-teman. Aduh enak banget deh, udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata deh, pokoknya enak. Selamat mencoba di rumah teman-teman.